Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma innana as'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jamaah pengajian rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali pengajian kita membahas amalan-amalan ringan akan tetapi berpahala besar. Dan pada pengajian minggu kemarin kita telah sampaikan amalan yang pertama, yaitu mengerjakan sholat sunnah rawatib. Jamaah rahimakumullah, berkaitan masalah sholat sunnah rawatib ini, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, sholat sunnah rawatib yang paling utama dikerjakan di rumah. Jadi sholat sunnah rawatib itu yang paling utama dikerjakan di rumah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadha ahadukumus shalah fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi nuron." Apabila seseorang di antara kamu selesai melaksanakan sholat di masjidnya, maka kerjakanlah sebagian dari sholatnya, yaitu sholat sunnah di rumahnya. Karena sesungguhnya Allah menjadikan sebagian sholatnya sebagai cahaya rumahnya. Hadis ini merupakan dalil bahwasannya sholat sunnah itu yang paling utama dikerjakan di rumah. Oleh karenanya, mari kita berusaha ketika mengerjakan sholat sunnah rawatib itu kerjakan di rumah. Meskipun boleh sholat sunnah rawatib itu dikerjakan di masjid. Jamaah pengajian rahimakumullah, perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan berkaitan masalah sholat rawatib ini, sholat sunnah rawatib qobliyah itu dikerjakan setelah adzan dan sebelum iqomat. Adapun sholat sunnah rawatib ba'diyah itu dikerjakan setelah selesai zikir sholat. Jadi kalau kita ingin mengerjakan sholat rawatib ba'diyah, misalnya ba'diyah duhur, ba'diyah maghrib, itu kita kerjakan setelah kita selesai zikir sholat.
Jangan sampai kita mengerjakan sholat ba'diyah itu selesai sholat wajib langsung ba'diyah. Jangan. Tapi kita zikir setelah sholat dulu baru mengerjakan ba'diyah. Kemudian perkara yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga berkaitan masalah sholat rawatib ini. Sholat sunnah rawatib yang paling utama dan sangat ditekankan untuk dikerjakan adalah sholat sunnah rawatib qobliyah subuh. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raq'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Salat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi pahala salat rawatib qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Disebutkan pula di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata tentang sholat rawatib qobliyah subuh. Beliau mengatakan, walam yakun yada'uhuma abadan. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan keduanya selamanya. Artinya Nabi SAW betul-betul tekun, betul-betul sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat qobliyah subuh. Jamaah rahimakumullah, perkara yang keempat yang perlu kita perhatikan berkaitan masalah sholat sunnah rawatib, disunnahkan ketika mengerjakan sholat rawatib 2 rakaat sebelum subuh dan juga 2 rakaat rawatib setelah maghrib, itu pada rakaat pertama membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua membaca Qul huwallahu ahad. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita mengerjakan sholat rawatib ba'diyah maghrib, itu rakaat pertama membaca Quran surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Demikian pula ketika kita mengerjakan sholat rawatib qobliyah subuh. Itu rakaat pertama dianjurkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ma uhsi ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raq'ataini ba'dal maghrib wa fi raq'ataini qabla salatil fajr bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad." Tidak bisa aku hitung apa yang ku dengar dari Rasulullah SAW, di mana beliau membaca pada 2 rakaat sesudah maghrib dan 2 rakaat sebelum subuh Qul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, dan Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas. Jamaah pengajian yang semoga senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah. Sekarang kita masuk amalan yang ringan akan tetapi berpahala besar yang kedua, yaitu berzikir kepada Allah Ta'ala. Berzikir kepada Allah merupakan amalan yang sangat ringan, akan tetapi pahalanya sangat besar. Bahkan
orang yang berzikir kepada Allah, dia akan mendapatkan banyak sekali keutamaan. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairan lakum min infaqiz zahab wal fiddah wa khairan lakum min antalqaw aduwakum fadadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala dzikrullahi ta'ala. Maukah kalian aku beritahu amalan yang terbaik, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dapat mengangkat derajat kalian, dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan gunung emas dan perak, serta lebih baik bagi kalian daripada menyerbu musuh, lalu kalian memenggal leher mereka dan mereka memenggal leher kalian. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, zikrullahi ta'ala, yaitu berzikir kepada Allah. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita tentang agungnya keutamaan berzikir kepada Allah. Dalam hadis ini disebutkan 5 keutamaan berzikir. Yang pertama, berzikir kepada Allah merupakan amalan yang terbaik. Jadi zikir ini merupakan amalan yang terbaik. Yang kedua, berzikir kepada Allah merupakan amalan yang paling suci di sisi Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah adalah amalan yang bisa mengangkat derajat kita di sisi Allah. Sehingga semakin banyak kita berzikir kepada Allah, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah. Kemudian yang keempat, berzikir kepada Allah lebih utama daripada infak 1 gunung emas dan perak. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah lebih utama daripada jihad di medan perang. Masya Allah. Ini semua menunjukkan kepada kita jamaah rahimakumullah akan agungnya faedah zikir. Oleh karenanya mari kita biasakan diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Ibu-ibu sambil masak bisa sambil berzikir kepada Allah. Sambil naik motor bisa sambil berzikir kepada Allah. Atau sambil berjalan bisa juga sambil berzikir kepada Allah. Jamaah rahimakumullah, bahwasannya orang yang berzikir kepada Allah akan mendapatkan pahala yang besar dan juga akan mendapatkan ampunan dari Allah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat nomor 35. Kata Allah Ta'ala, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا.
laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Di dalam ayat ini Allah menjanjikan ampunan dan pahala yang besar bagi orang-orang yang berzikir kepada Allah. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, banyak sekali para ulama menulis kitab-kitab yang khusus membahas tentang masalah zikir. Imam An-Nawawi mempunyai kitab yang berjudul Al-Adhkar. Itu kitab khusus membahas masalah zikir. Demikian pula ada kitab yang berjudul Al-Wabilus Shayyib, yang mana kitab tersebut khusus membahas tentang masalah zikir. Bahkan di dalam kitab tersebut disebutkan ada 100 keutamaan berzikir kepada Allah. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas beberapa faedah yang disampaikan di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib tersebut. Jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan zikir yang disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Shayyib yaitu annahu yatrudu syaitan wa yaqma'uhu wa yaksiruhu. Bahwasanya zikir bisa mengusir setan, menundukkan setan, dan mengalahkan setan. Jadi dengan berzikir kepada Allah, kita terlindungi dari gangguan setan. Bahkan kita akan bisa mengalahkan setan. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat nomor 36. Kata Allah Ta'ala, "Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa lalai dari berzikir kepada Ar-Rahman, kami kuasakan atasnya setan dan menjadi pendamping baginya. Ayat ini menjelaskan bahwasannya orang yang lalai dari berzikir kepada Allah, maka setan akan menjadi teman dekatnya yang akan selalu mendampinginya. Maka sebaliknya, kalau seseorang dia berzikir kepada Allah, maka dia akan bisa mengusir setan. Setan akan jauh dari dirinya. Disebutkan pula di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad dan juga oleh Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda tentang perkataan Nabi Yahya bin Zakaria kepada kaumnya. Kata beliau Nabi Yahya bin Zakaria menyebutkan perintah Allah agar mereka kaumnya bertauhid, salat, puasa, dan sedekah. Lalu beliau menyebutkan perintah yang kelima seraya berkata, "Wa'murukum an tadhkurullah." Aku perintahkan kamu untuk berzikir kepada Allah. Fa inna mathala dzalik kama thali rajulin kharajal aduwu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisnin hasinin fa ahraza nafsahu minhum. Kadzalikal abdu la yahrizu nafsahu minas syaitan illa bidzikrillahi ta'ala. Karena perumpamaan berzikir kepada Allah seperti seseorang dikejar musuh dengan cepat hingga ketika mencapai suatu benteng yang kokoh,
dia melindungi dirinya dalam benteng itu dari musuh. Demikianlah seorang hamba, dia tidak dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan berzikir kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan hadis ini sebagai hadis yang agung kedudukannya, sehingga sudah sepantasnya bagi setiap muslim menghafalnya dan memahaminya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga pernah mengatakan, setan mendekat dan menetap dalam hati anak keturunan Adam. Apabila seseorang lupa dan lalai, niscaya setan memberi was-was. Tapi jika dia berzikir kepada Allah, setan menjadi menahan diri untuk mengganggu. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, kalau kita ingin Allah melindungi kita dari gangguan setan, bahkan kita bisa mengalahkan setan, hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, di antara keutamaan zikir yang disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, yang kedua, annahu yajlubu liqalbi dzakiril farah was surur, bahwasanya berzikir kepada Allah dapat menjadikan hati orang yang berzikir bahagia dan lapang. Jadi orang yang banyak berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang, hatinya akan bahagia. Semakin banyak berzikir kepada Allah, maka semakin tenang hatinya, semakin bahagia hidupnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat nomor 28. Kata Allah Ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tentram. Jadi kalau kita ingin hati kita ini tenang, hati kita ini tentram, hendaknya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah. Terutama di zaman sekarang ini, ibu-ibu sekalian, banyak orang yang mereka hidupnya sumpek, hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak bahagia. Padahal punya harta banyak, padahal punya jabatan tinggi. Ketahuilah bahwasannya kalau kita ingin hidup bahagia, di antara resepnya banyak berzikir kepada Allah. Kemudian di antara keutamaan berzikir kepada Allah yang disebutkan dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, yang ketiga, annahu yahuttul khataya wa yudhibuha wa yunajjiz dzakira min adzabillah. Bahwasanya zikir dapat menggugurkan dosa dan menghilangkan dosa, serta zikir bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah. Jadi orang yang berzikir kepada Allah itu dosa-dosanya berguguran, dosa-dosanya rontok, dan Allah akan menyelamatkan orang yang banyak berzikir kepada Allah dari neraka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, man amila adamiyun amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillahi ta'ala. Tidaklah seorang manusia mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkan dari azab Allah daripada zikir pada Allah. Dan masih banyak lagi jamaah rahimakumullah keutamaan-keutamaan zikir
yang disampaikan di dalam kitab Al-Wabilus Shayyib. Akan tapi yang paling penting adalah kita ini berusaha membiasakan lisan kita ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Dan seseorang yang berzikir kepada Allah, dia harus berusaha memahami makna zikir yang dia ucapkan. Sehingga dia akan bisa menghayati bacaan zikirnya. Dan inilah zikir yang sempurna. Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Fathul Bari pernah mengatakan, yang dimaksud adalah zikir yang sempurna, yaitu menggabungkan zikir dengan lisan dan hati. Jadi ketika lisannya zikir, hatinya berusaha memahami makna zikir yang diucapkan lisan. Misalnya ketika lisannya mengucapkan subhanallah, maka hatinya memahami makna dari kalimat subhanallah, yaitu maha suci Allah dari segala kekurangan, dari sekutu, dari punya anak, dan dari segala hal yang tidak layak bagi Allah. Mungkin demikian saja pengajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.